Halo teman-teman penggemar sepak bola Indonesia, selamat datang kembali di channel Papan Skor. Kali ini kita akan mengulas hasil terbaru dari SEA Games 2025, khususnya laga antara Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Filipina U23. Hasilnya mengejutkan, Garuda Muda kalah tipis 0-1. Tapi, seperti kita tahu, di balik skor ada banyak cerita, peluang, tekanan, dan pelajaran. Yuk kita bongkar bareng-bareng bagaimana jalannya laga tersebut, apa yang salah, dan apa artinya bagi masa depan tim ini. Pertandingan Timnas Indonesia U23 versus Filipina pada laga pertama. Grup C SEA Games 2025 berakhir dengan skor 1-0 untuk kemenangan tim muda The Azkals. Pertandingan ini berlangsung di Stadion 300th Anniversary Chiang Mai, Thailand pada Senin 8 Desember 2025. Hasil ini membuat Filipina lolos ke babak semifinal sepak bola putra SEA Games 2025. Sebelum mengalahkan Indonesia, Filipina juga memetik kemenangan atas Myanmar dengan skor 2-0. Skuad muda Garuda harus menjalani laga hidup mati melawan Myanmar pada Jumat 12 Desember 2025 sambil berharap lolos ke semifinal lewat jalur tim peringkat kedua terbaik fase grup. Dalam pertandingan ini, pelatih Indonesia Indra Syafri menurunkan kiper Cahya Supriyadi. Di depannya, 4 bek berdiri seperti Muhammad Ferrari, Kadek Arel, Dion Marks, dan Doni Tri Pamungkas. Di lini tengah, Indra menempatkan Ivar Jenner, Rivaldo Pakpahan, dan Raka Cahyana. Ketiganya mendukung barisan lini depan seperti Raihan Hanan dan Rafael Struijk akan mengapit penyerang Mauro Zijlstra. Timnas Filipina menekan garis pertahanan Indonesia sejak babak pertama dimulai. Situasi ini mempersulit skuad muda Garuda untuk membangun serangan. Duel kedua tim lebih banyak berkutat di lini tengah. Selama 25 menit berjalan, kedua tim gagal menciptakan peluang matang untuk mencetak gol. Para pemain Filipina bermain disiplin dalam menjaga ruang permainan sambil menunggu peluang melancarkan serangan balik, sedangkan para pemain Indonesia juga kebingungan dalam membuka celah pertahanan tim muda The Azkals. Pada menit ke-27, peluang matang untuk Indonesia datang. Kiper Nicholas Guimares melakukan penyelamatan penting saat berusaha menepis tendangan jarak jauh dari Muhammad Ferrari. Peluang ini hanya berbuah tendangan sudut. Pada menit ke-34, Rivaldo Pakpahan juga memiliki peluang. Ia mendapatkan umpan tusukan dari Ivar Jenner, tetapi tendangan dari luar kotak penaltinya masih melambung ke sisi kanan gawang Guimares. Ia juga punya peluang serupa pada menit ke-42. Indonesia lengah pada 1 menit untuk masa injury time. Lemparan ke dalam dari Gabriel Guimares mengarah ke kotak penalti. Otu Banatao Abang berhasil menceploskan bola ke gawang Cahya. Skor 1-0 untuk Filipina menutup babak pertama. Pada babak kedua, pelatih Indra Syafri melakukan perubahan babak kedua. Ia memasukkan Robby Darwis dan Rahmat Arjuna untuk menggantikan Raihan Hanan dan Raka Cahyana. Perubahan itu membuat intensitas permainan Indonesia meningkat. Pada menit ke-51, Rahmat punya peluang untuk mencetak gol penyeimbang. Tanpa pengawalan dan tekanan pemain lawan, ia menerima bola di dalam kotak penalti. Tapi, tendangannya terlalu keras dan melambung. Filipina memiliki peluang menggandakan keunggulan pada menit ke-55 lewat Sandro Reyes. Ia melepaskan tendangan jarak jauh.
bola masih melenceng ke sisi kanan gawang Cahya. Pada menit ke-57, Struijk gagal memanfaatkan tendangan bebas di depan kotak penalti Filipina. Tetapi tendangannya masih melambung. Setelah itu, Indras Jafri kembali melakukan pergantian. Ia memasukkan Tony Firmansyah untuk memperkuat lini tengah dan menarik keluar Dion Marks. Hingga menit ke-75, para pemain Filipina tampil solid dengan skema bertahan zone marking dan Indonesia juga selalu gagal mengalirkan bola. Situasi ini mempersulit skuad Garuda untuk menciptakan peluang matang. Indras Jafri mencoba peruntungan dengan memasukkan Frankie Misa dan Hoki Caraka untuk menggantikan Rafael Struijk dan Rivaldo Pakpahan. Serangan sporadis timnas Indonesia tak cukup membuat pertahanan Filipina terbuka. Tak ada peluang tercipta selama 5 menit masa injury time. Skor 1-0 bertahan hingga peluit akhir berbunyi. Kesimpulannya, kekalahan 0-1 dari Filipina di SEA Games 2025 jadi tamparan keras, tapi bukan akhir dari segalanya. Ada banyak pelajaran penting soal ketenangan, efektivitas menyerang, dan disiplin pertahanan. Jika Garuda Muda bisa belajar, bangkit, dan memperbaiki diri bukan mustahil, mereka akan kembali mengejutkan di laga-laga berikutnya. Kalau kamu punya opini, menurutmu apa yang paling harus dibenahi dari Timnas U23 setelah kekalahan ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya terus update soal kabar Timnas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap cinta Indonesia.